Hai sahabat kakak. Tapi belum ada yang halo Irsyad Nui Nurwanti. Halo semuanya. Hai. Halo, sudah ada 3 orang. Hai semuanya. Halo. Selamat siang teman-teman. Hai. Kalian apa kabar semuanya? Baik-baik? Yang baik-baik kasih aku jempol online. Ya, ada yang lope-lope juga, lucu sekali. Hai kak, deg-degan sama hasilnya. Oh, kamu dak-dikduk ya sama hasil tes akademik Bestari ya. Semangat. Semoga hasilnya baik-baik, semoga sukses dan semangat. Nah, jadi karena udah lumayan rame nih. Halo sahabat kakak, selamat datang kembali di Ngoceh, Ngobrol Cerita Hebat. Nah, sebelumnya makasih banyak sudah bergabung. Perkenalkan, aku Jenny selaku Media Specialist Intern di Yayasan Kokal B. Dan hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol inspiratif sama salah satu menerima beasiswa Yayasan Kokal B. Nah, untuk topiknya hari ini, topik yang gak jauh-jauh banget nih dari kehidupan kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, yaitu tentang ikuti organisasi sebagai pelajar. Nah, tapi sebelumnya aku pengen berkenalin pengen kenalin dulu nih ngoceh itu apa. Kalau misalnya ada sahabat kakak yang baru pertama kali ikut live ngoceh, jadi ngoceh itu singkatan dari ngobrol cerita hebat. Dan dari IG live ini host akan ngobrol dengan sahabat kakak yang sudah menjadi penerima manfaat dari program beasiswa Yayasan Kokal B atau teman-teman lain yang udah aktif berkontribusi di bidang pemberdayaan perempuan dan juga pendidikan. Nah, jadi semoga topik dan pembahasan dari ngoceh hari ini bisa berguna untuk teman-teman juga, apalagi deket banget kan sama pendidikan. Nah, lalu aku hari ini gak sendiri, tentu saja seperti yang aku bilang tadi, aku bakal ngobrol sama salah satu penerima beasiswa Yayasan Kokal B. Ada Tessa Natalia. Tessa, boleh hai dulu Tessa di kolom komen. Nah, sambil menunggu Tessa, aku mau tanya lagi nih sahabat kakak. Kalian weekend ini bakal ngapain nih sahabat kakak? Yang weekend ini bakal jalan-jalan, soalnya menuju akhir tahun kan, kayak wah cepet banget. Oh, ada Tessa. Halo Tessa. Hai. Nah, Tessa ini adalah narasumber kita untuk ngoceh hari ini. Tessa mungkin bisa request join untuk supaya bisa say hi ke sahabat kakak, biar sahabat kakak bisa dengar suaranya juga, biar kita bisa mulai ngobrol-ngobrol nih. Sebentar ya sahabat kakak, aku lagi ada yang belum loading.
Tessa. Halo teman-teman. Hai. Tessa, apa kabar? Baik. Puji Tuhan baik, Kak. Mantap. Nah, sebagai sumber kita hari ini, makasih banyak Tessa udah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol seru nih soal organisasi. Apalagi kan ini kita bentar lagi udah masuk ke semester genap nih, habis itu ketemu lagi sama semester ganjil. Kayak semester genap tuh biasanya cepet banget gak sih rasanya? Iya, Kayak betul sekali. cuman berapa bulan doang terus udah ganjil lagi. Dan biasanya kalau di semester ganjil itu udah bisa daftar kan buat kayak ikut organisasi baru atau ikut UKM baru juga. Nah, buat sahabat kakak nih yang udah ada rencana kayak aduh nyesel nih di semester atau semester ini belum aktif di organisasi, nah masih ada kesempatan sahabat kakak, dan supaya kamu lebih siap biar ada kesiapan diri juga, yuk simak obrolan aku sama Tessa. Terutama Tessa bakal ceritain pengalaman-pengalaman yang inspiratif tentang organisasi di Ngoceh hari ini. Nah, jadi pertama-tama Tessa boleh memperkenalkan diri dulu, nama, asal kota, terus kamu penerima beasiswa Yayasan Kokalbe apa, dan sekarang kamu kampusnya di mana, jurusan apa, dan karena topik kita organisasi hari ini, kamu juga bisa kasih tahu kamu sekarang lagi di organisasi apa, sebagai apa. Oke, baik. Terima kasih Kak Jenis. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Tessa Natalia Chadri, biasa dipanggil Tessa. Untuk asal kampusku, aku dari Politeknik Aisyah Pontianak. Jurusannya D4 Teknologi Laboratorium Medis atau biasa dikenal itu analis kesehatan. Nah, untuk semester sekarang aku semester 3, bentar lagi mau 4. Oke, untuk kegiatan organisasi, sekarang aku sudah menjabat sebagai Ketua UKM Bahasa Inggris, terus Sekretaris Umum Himpunan Jurusan di kampus aku. Terus untuk domisili, aku asalnya dari Kalimantan Barat, tepatnya Ketapang, untuk kuliahnya berada di Pontianak. Aku sebagai penerima beasiswa Jitu dari Yayasan Kokalbe. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Nah, sahabat kakak, keren banget gak sih Tessa udah jadi ketua di UKM, lalu menjabat sebagai sekretaris di himpunan mahasiswa juga. Wah, pasti pengalaman yang Tessa jalani sama ini ngasih banyak pelajaran untuk Tessa, dan Tessa pasti dapat banyak ilmu dari kedua pengalaman tersebut. Nah, tadi menyebutkan bahwa Tessa itu adalah penerima beasiswa Juta Yayasan Kokalbe. Aku mau spill dikit nih soal beasiswa Jitu. Nah, jadi beasiswa Jitu itu salah satu poin penilaiannya adalah aktif di organisasi. Betul Jadi, sahabat kakak, aku mau kasih bocoran, mau kasih spill-spillan khusus di live ini. Kalau beasiswa Jitu akan dibuka lagi tahun depan. Banget sahabat kakak yang nanyain kayak, kak kapan beasiswanya dibuka lagi, kak kapan beasiswa dibuka lagi. Aku excited banget nih bu info beasiswanya. Nah sahabat kakak yang ada di live ini, yang lagi nonton, ini info spesial, info khusus untuk kamu. Jadi karena salah satu yang aku bilang tadi adalah aktif berorganisasi, nah sahabat kakak bisa simak live ini supaya sahabat kakak udah dapet insight menarik dari Tessa sebagai salah satu penerima beasiswa Jitu yang aktif di organisasi. Nah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita ngobrol tentang organisasi sebagai topik kita pada hari ini. Nah, kalau Tessa sendiri akhirnya sedang sibuk mengerjakan apa, baik itu di bidang akademik ataupun non-akademik sebagai sekretaris Hima dan juga ketua UKM Bahasa Inggris. Oke.
Untuk kesibukan akhir-akhir ini, kalau sekarang ya sedang liburan, liburan akhir tahun. Untuk sebelumnya, selain kuliah, ya ujian praktikum gitu Kak, praktikum hari-hari kuliah. Terus organisasi juga nih, organisasi kebetulan kemarin baru selesai mengadakan kegiatan donor darah. Kalau untuk non-akademik sama, ternyata untuk non-akademiknya tentang organisasi juga Kak. Pokoknya menghabiskan diri, menghabiskan waktu untuk di organisasi. Gitu Kak. Mantap. Nah, lalu soal organisasi sendiri nih, pengen kilas balik dulu dari pengalaman Tessa sebelum berorganisasi di kuliah. Nah, waktu Tessa pertama kali berorganisasi itu, Tessa di umur berapa? Waktu kalau umur lupa kayak Kak. Waktu kelas 1 SMP Kak. Masuk SMP. Itu pertama kali organisasi. Nah, kalau waktu pertama kalinya kamu kayak gimana tuh, kayak apa organisasi yang pertama kali kamu ikutin di usia tersebut, dan juga pengalamannya seperti apa. Nah, kamu bisa juga menceritakan secara umum perjalanan kamu di organisasi dari kamu awal berorganisasi sampai sekarang, tapi ya baru yang umumnya aja nggak apa-apa. Nanti kita akan kulik-kulik beberapa menit ke depan. Oke Kak, terima kasih Kak. Untuk pengalaman organisasi, pertama sekali itu waktu SMP, ya seperti biasa yang diwajibkan dari sekolah yaitu pramuka. Dari pramuka ini, entah mengapa saya lebih tertarik pramuka, OSIS, dan PMR. Nah, dari pramuka saya menjadi pratamanya di bagian putri. Jadi dari situ saya lari ke OSIS. OSIS saya juga menjadi ketua OSIS kebetulan. Nah, dari SMP inilah saya jadi kayak, wih, ikut organisasi itu seru loh, nggak yang kayak orang-orang bilang kayak capek buat apa, bagus di rumah main HP gitu kan. Ternyata tidak seburuk itu. Gitu Kak. Kalau di SMA mungkin masih SMP cuman kelas beda. Kamu apakah ada ikut organisasi lain, Tessa? Ya, SMA saya juga ikut pramuka juga dan MPK Kak. Untuk pramuka sebagai wakil, MPK sebagai sekretaris. MPK itu kalau boleh tahu apakah temennya atau sebutan untuk OSIS? MPK di atas OSIS Kak. Kayak MPR gitu ya. Kayak yang ngawasin. Iya, ngawasin OSIS ya. kinerja OSIS, ya benar sekali. Nah, kalau di SMP SMA, apakah kamu ada ikut organisasi yang non sekolah juga, yang di luar sekolah? Ada Kak, salah satunya forum anak. Gimana teman? Untuk selanjutnya aku pengen ngulik-ngulik lagi nih mengenai pengalaman organisasi kamu, tapi di pramuka dulu. Nah, kamu pas awal-awal di pramuka, apa sih yang bikin kamu tertarik buat aktif di pramuka? Soalnya kan kamu sempat bilang kalau ada orang-orang yang beranggapan kayak, ngapain sih ikut organisasi, habis-habisin waktu aja. Tapi kamu merasa, seneng nih, aku seneng ikut pramuka dan aktif di pramukanya, bukan cuman jadi anggota doang, atau bukan cuma datang buat formalitas karena itu mata pelajaran wajib. Nah, kalau dari pengalaman Tessa sendiri kayak bagaimana? Apa yang membuat kamu tertarik banget, aku pengen aktif nih di pramuka? Karena yang buat saya tertarik ikut pramuka tuh Kak, karena yang satu kekeluargaannya dapat kalau misalnya ikut pramuka tuh, terus sering ikut lomba Kak, jadi kayak seru gitu kalau ikut lomba terus menang kan, nanti pergi sama-sama kemana gitu merayakan kemenangannya gitu Kak. Kalau di OSIS, apa yang membuat kamu tertarik banget buat ikut OSIS? Soalnya kalau di mata-mata mungkin ikut OSIS kayak, aduh udah belajar dari SD kok ketambahan ini mesti ngurus-ngurusin orang, bikin event.
Kalau dari kamu gimana? Apa yang bikin kamu ya, tertarik banget nih pengen ikut dan aktif di Nah, OSIS? itu Kak bedanya. Jadi kayak kalau pramuka tuh lebih ke luar ya Kak, kayak kegiatan di luar gitu. Nah, sedangkan OSIS tuh lebih ke dalam, jadi lebih bisa melatih diri kita dalam berorganisasi. Jadi ke maaf, kayak ada kegiatan gitu Kak. Jadi lebih melatih diri jadi sekretaris tuh harus gimana cara membuat surat gitu Kak. Jadi hitung-hitung dari SD udah belajar mengenai perdokumenan meskipun em, yang Iya sederhana-sederhananya juga Kak, ya gitu ya Tessa. sudah. Nah itu bisa dicatat juga tuh sahabat kakak. Mungkin dari organisasi-organisasi yang deket-deket kamu bisa bantu kamu ngelatih skill-skill yang kamu punya. Kayak misalnya Tessa tadi dalam organisasi OSIS dia sebagai pengalaman-pengalaman awalnya itu di bidang sekretaris yang deket-deket dengan kepenulisan. Nah mungkin dari sana juga bisa belajar tentang cara menjadi lebih atau menulis dengan baik dan benar. Oke, makasih banget Tessa untuk sharing pengalamannya. Aku mau Ya, tanya-tanya lebih lanjut soal forum anak karena yang aku lihat juga nih banyak sahabat kakak yang aktif di forum anak juga. Kalau Tessa sendiri bisa tolong diceritakan pengalaman di forum anaknya seperti apa? oke. Untuk forum anak ya mungkin banyak ya yang udah kenal forum anak karena merupakan forum besar gitu. Mereka ada dari tingkat nasional, provinsi bahkan kabupaten. Untuk saya sendiri hanya sampai di kabupaten Kak waktu SMP kelas 2 sepertinya SMP kelas 2. Di situ yang lebih banyak membentuk diri saya dalam berorganisasi atau berani public speaking itu di saat forum anak Kak. Jadi forum anak itu bagus banget buat teman-teman ikuti. Nah, kalau boleh tahu kegiatannya apa aja Tessa di forum anak? Karena aku bilang tadi kalau forum anak memicu kamu untuk lebih berani dan lebih nyaman untuk mengekspresikan. Nah, di forum anak itu biasanya kita lebih kayak dikasih sebuah kasus gitu. Kita bedah-bedah kasus. Nah, dari bedah kasus tersebut kita diberi waktu untuk mengeluarkan pendapat kita. Jadi bagaimana tentang kasus tersebut. Gitu, Kak. Hmm, itu belajar berpikir lebih kritis juga ya Iya, dan betul. berpikir apa namanya kayak kalau misalnya ujian kadang-kadang kan suka diminta kayak coba berikan pendapat kamu Hmm, tentang ini, berikan pendapat kamu tentang ini, suka keluar soal-soal kayak gitu juga nggak sih Tessa? Nah jadi bisa dibilang membantu banget ya dalam kamu uh, cara berpikir dan cara menyusun yang opini iya, kamu. betul sekali, Kak. Oke, oke. Tadi kamu sempat bilang juga kalau kalau yang aku tangkap nih um, berarti forum anak itu menjadi salah satu batu atau titik di mana Tessa jadi jauh lebih pede. Nah kalau buat tahu nih sebelumnya apakah Tessa itu sebelum berorganisasi sama sudah berorganisasi pas awal-awal apa perubahan yang kamu rasakan Tessa? Oke. Banyak, untuk perubahan banyak sekali ya, Kak. Seperti awalnya saya itu malu-malu, tidak bisa public speaking gitu, Kak. Tidak berani ngomong di depan, mengutarakan pendapat. Nah, semenjak saya ikut organisasi, dari situ saya bisa berani ngomong di depan, menjadi lebih pede, cara berpikir juga sudah mulai kritis, seperti itu, Kak. Dan masih banyak yang lain. Keren banget. Nah lalu nih kan berapa tahun lalu sempat ada naik-naiknya tuh pandemi COVID-19 yang berarti kan sekolah online. Nah, kegiatan organisasi itu kan sebagian besar online ya. Lain. Nah, kalau Tessa sendiri, apa yang Tessa rasain pas pandemi melanda di saat Tessa lagi aktif-aktifnya ikut organisasi dan juga bagaimana apa aja yang Tessa kerjakan di organisasi pas lagi zaman-zaman. Untuk zaman COVID kemarin, kebetulan ya karena kita kena pandemi, jadi organisasi full berhenti, Kak. Berhenti. Jadi dari situ saya juga langsung kayak
kehilangan kehilangan rasa percaya diri, public speaking kayak untuk mengutarakan pendapat tuh hilang Kak. Karena setelah online itu kan kami sempat masuk lagi tuh sekolahnya, masuk sekitar 2-3 bulanan. Di situ saya berubah kayak malu, nggak mau ngomong gitu Kak. Nah, lalu kamu berarti itu terjadinya kamu kelas 11 atau 12? Pandemi itu dari COVID itu dari kelas 11 semester 2 sampai kelas 12 semester 1. Nah, lalu berarti karena kamu di masa-masa tersebut lagi nggak ada kegiatan organisasi yang aktif banget, ya, membuat Tessa balik lagi ke Iya, Tessa yang betul. dalam mengutarakan pendapat secara langsung. Nah, lalu boleh diceritakan nggak momen di mana Tessa balik lagi aktif di organisasi, dan bisa diceritakan juga kayak kenapa Tessa pengen banget aktif di organisasi lagi setelah mengalami kejadian pandemi itu. Nah, jadi untuk aktif di organisasi kan setelah pandemi tamat sekolah SMA, masuk kuliah, dunia perkuliahan ini awalnya saya bilang gini kayak nggak usah ikut organisasi deh, malu capek-capekin karena kuliahnya lumayan capek nih Kak, full praktikum gitu kan. Jadi nggak usah lah. Nggak tahu mengapa kayak boleh nih awalnya ikut UKM aja dulu dari yang kecil. Nah, dan ternyata di UKM itu kayak asik, terus asik ikut kegiatannya. Dari diri ini kayak, bolehlah sedikit-sedikit gitu, maju ngomong sedikit-sedikit gitu. Sehingga dari dalam diri ini langsung kayak, oh balik lagi Kak, jadi bisa ngomong di depan lagi. Apalagi semenjak ditunjuk ketua, jadi harus bisa apapun gitu. Aku juga turut senang mendengar cerita dari Tessa. Berarti kalau bisa aku simpulkan dari pengalaman kamu awal berorganisasi sama yang kamu balik lagi ke aktif berorganisasi, berarti untuk bisa aktif itu mulai dari yang Iya kecil-kecilnya dulu ya, yang Kak, deket-deket dulu. coba aja dulu dikit-dikit. Boleh tuh sahabat kakak dicatat jadi tips untuk kamu aktif di mulai aktif di organisasi. Nah, lalu selain yang di luar kelas seperti UKM dan juga kalau di kelas sendiri, kalau di mata kuliah yang ada, apakah Tessa juga pernah aktif di organisasinya, kayak misalnya jadi ketua kelas, atau kayak misalnya kelas kamu lagi ada project apa gitu, kamu jadi ketua projectnya atau bagian dari pengurus projectnya? Oke, Kak. Kebetulan pernah Kak di mata kuliah kewarganegaraan itu dari dosennya salah satu syaratnya untuk next semester sebelum akhir semester itu ada kegiatan bakti sosial. Nah, di kegiatan itu kebetulan lagi saya ditunjuk menjadi ketua dari kegiatan bakti sosial tersebut, Kak. Begitu. Nah, lalu apa aja sih yang Tessa kerjakan sebagai ketua dari kegiatan bakti sosial untuk mata pelajaran kewarganegaraan? Nah, ya karena sebagai ketua, karena yang dipimpin itu banyak kepala, banyak manusianya, banyak orangnya yang beragam dengan beragam sifatnya gitu kan, agak susah diatur, ada yang ikut-ikut. Nah, jadi sebagai ketua yang pastinya ya, sebagai ketua itu selain tanggung jawab, kita harus pandai memanage waktu, memanage bagaimana caranya agar teman-teman kita ini ada yang awalnya nggak tertarik dengan kegiatannya harus tertarik, jadi kayak harus ikut sama-sama dengan kita begitu Kak. Nah, lalu sebagai ketua, berarti kamu kan juga berhubungan sama teman-teman di divisi-divisi lain. Kamu selain mengkoordinasi, apakah kamu ada mengerjakan tugas-tugas lain juga sebagai ketua kegiatan bakti sosialnya?
Ya, walaupun kita sebagai ketua yang lebih menugaskan sebagai pengkoordinir, kita juga harus tetap ikut turun, Kak. Jadi saya juga ikut bantu dalam mempersiapkan konsumsi, mencari bahan-bahan untuk disumbangkan ke pantinya, ikut dokumentasi juga. Begitu, Kak. Berarti dengan ikut organisasi, hitung-hitung menambah skill-skill baru Iya, juga ya, betul. Tessa. Betul banget, Kakak. Nah, kalau untuk sekarang Tessa jalani sebagai ketua UKM Bahasa Inggris, boleh ceritain dong keseharian Tessa sebagai ketua UKM Bahasa Inggris seperti apa? Oke, untuk keseharian sebagai ketua UKM ya setiap minggu kan ada pertemuan UKM tuh, Kak. Nah, di setiap minggu itu ya saya sebagai ketua juga terkadang menyiapkan kelas terlebih dahulu, menyiapkan ruangan untuk UKM-nya, menghubungi dosen jika dosennya masuk, menentukan agendanya, kita mau apa, seperti itu, Kak. Kalau misalnya sebagai sekretaris dari Hima, apakah tugasnya mirip-mirip juga atau apakah ada tambahan atau justru beda banget dari yang kamu jalani sebagai ketua UKM Bahasa Inggris? Kalau di sekretaris Hima lebih banyak beda sih, Kak. Kalau di sekretaris Hima tuh karena sekretaris ya biasa hubungan tuh surat menyurat gitu, Kak. Nah, lalu apa aja sih tantangan yang Tessa hadapin dalam aktif berorganisasi? Mungkin Tessa bisa ceritain dari pengalaman Tessa yang waktu awal-awal sampai sekarang juga boleh digabungin aja. Untuk penghalang nih, Kak, banyak banget. Apalagi kalau misalnya kita lagi capek-capeknya kuliah, tiba-tiba sore harus ikut rapat atau ada kumpul organisasi gitu kan, Kak. Jadi yang pertama penghalang itu pasti malas, rasa malas. Yang kedua rasa capek. Itu tinggal dari diri kita sendiri lagi sih, Kak. Cara menanganinya itu kalau kita punya kesadaran, kita punya tanggung jawab, pasti kita akan tetap mengikuti kegiatan tersebut. Mantap. Nah, sebelum kita pindah ke pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya dulu ke sahabat kakak yang ada di live, siapa aja yang ikut organisasi, kasih jempol ke aku sama Tessa. Kasih jempol online, sahabat kakak yang aktif di organisasi. Hayu, hayu, hayu. Karena kita juga pengen ngobrol sama sahabat kakak nih, Tessa ya. Iya. Lu sahabat kakak. Oh, kalau misalnya belum di organisasi, UKM juga harusnya kehitungan ya sebagai organisasi. Nah, sahabat kakak, sini UKM apa sih? Kalau aku UKM seni tari. Oh, Kalau Tessa kan bahasa sahabat Inggris. kakak di sini iya toh. Sahabat kakak yang masih SMA, kalian pada sekolah apa aja coba Ekskul. absen di bawah. Ya, sekolah olahraga, sekolah olahraga. Kayaknya di kategori lain kali ya sahabat kakaknya. Iya. Oke, oke. Nah, sambil kita menunggu jawaban-jawaban dari sahabat kakak, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Nah, karena tadi Tessa udah ceritain juga nih manfaat yang Tessa dapatkan dari berorganisasi, seperti melatih skill-skill yang sudah ada, belajar skill-skill yang baru, dan juga bahkan melatih kesabaran, membagi waktu. Nah, untuk Tessa sendiri, dari Tessa ke sahabat kakak, apa tips-tips yang mau Tessa kasih dalam sahabat kakak milih organisasi? Karena kalau yang aku lihat nih, banyak di sosial media yang bilang kayak, aduh males nih ikut organisasi, kayak kelihatannya banyak banget senioritasnya, atau yang kayak, aduh males banget nih berorganisasi, pasti keluar duitnya banyak banget. Nah, kalau dari Tessa sendiri, sebagai ketua organisasi dan juga sekretaris dari organisasi, ada nggak tips-tips dari Tessa supaya memilih organisasi yang cocok untuk diri sendiri dan organisasi yang tidak aneh itu seperti apa?
Oke, untuk pemilihan organisasi ya teman-teman. Organisasi kita lihat dulu apa impactnya tujuan organisasi itu ke diri kita. Seperti kalau untuk bahasa Inggris itu kan ya berarti supaya kita lebih mengembangkan skill bahasa Inggris kita seperti itu. Nah, untuk tips and triknya, tipsnya ya, yang pertama itu jangan malu untuk mencoba sih. Dan jangan menunda untuk mencoba. Kita coba aja dulu, jalani aja dulu, kedepannya itu akan mengalir seperti air. Gitu, Kak. Nah, aku juga lihat nih ada beberapa komentar dari sahabat kakak di live ini. Ada jempol dari Diana underscore, ada juga jempol underscore free. Terima kasih untuk jempol-jempolnya. Lalu dari NKOK underscore karisma, dia cerita bahwa pas SMA aktif di OSIS, pramuka, basket, silat, dan siswa pencinta alam. Wow, paket lengkap banget. Nah, kalau dari Tessa sendiri nih, karena NKOK underscore ada sempat mention eskul, Tessa di SMA apakah ada ikut eskul juga? Ada, Kak. Ekskul basket, drum band juga ikut. Ya udah itu aja, Kak. Di luar juga ada sih, Kak, bela diri. Di luar sekolah. Jadi berarti bisa dibilang Tessa pengalaman organisasinya banyak banget ya, keren banget. Mantap. Nah, lalu ada pertanyaan juga nih dari Kiking underscore Lensi. Kak, kalau itu bentar ya sahabatku. Kan pernah kotak ketawa aku lagi banget. Nah, kalau introvert itu gimana? Jadi tahan tahu gimana sebagai introvert itu bisa berorganisasi, karena ini pertanyaan bagus juga sih jujur, karena aku tuh sering dengar orang-orang bilang kalau introvert males keluar rumah, introvert kalau ketemu orang energinya abis nih. Nah, kalau dari Tessa sendiri, karena Tessa udah aktif di organisasi, apalagi aktifnya dari SMP dan pernah menjadi ketua juga, yang berarti Tessa menghadapi berbagai macam tipe-tipe teman-teman yang ada. Mungkin ada teman yang introvert, mungkin ada teman yang ekstrovert, ada teman yang keduanya mungkin introvert dan ekstrovert, ada juga mungkin teman-teman yang sebenarnya pengen aktif di organisasi cuman mesti dibujuk-bujuk dulu, atau mungkin ada temen yang kayak ogah-ogahan, jadi sebagai anggota nggak mau berkontribusi. Nah, kalau dari Tessa sendiri nih, kalau misalnya ada sahabat kakak yang introvert tapi pengen berorganisasi, itu dari Tessa ada nggak? Oke, baik, Kak. Untuk yang introvert ya, tapi kalau memang ingin berorganisasi, dari diri emang ingin berorganisasi, gak apa-apa, ikut aja. Walaupun setelah itu mungkin energinya terkuras atau apa, gak apa-apa. Yang penting tetap ada mendapatkan impact dari organisasi itu, selagi organisasi itu benar dan diikuti dengan sungguh-sungguh. Begitu, Kak. Mantap. Nah, lalu ngomong-ngomong soal ikutin organisasi dengan benar dan sungguh nih, Tessa sendiri ada nggak tips kiat-kiat canggih supaya bisa berkomitmen, bisa bertahan di organisasi? Karena kalau dari yang aku lihat juga nih, mungkin dari halangan-halangan seperti udah kecapean nih, masih ada organisasi lagi, atau kayak ini banyak banget bebannya, cuman kalau misalnya bilang ke kakak ketuanya atau bapak ibu pembinanya, ntar dikit nggak bisa ngapa-ngapain, kayak banyak halangan dari diri sendiri maupun faktor eksternal. Nah, kalau di Tessa sendiri ada nggak tips buat bisa tetap berkomitmen
dan tetap menjalani kegiatan berorganisasi dengan baik dan tentunya tidak melupakan peran utama sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Baik Kak, untuk kalau saya sendiri ya Kak, karena saya balik ke tadi, karena saya merasa saya mempunyai tanggung jawab di organisasi tersebut, jadi saya merasa saya harus menyelesaikan tanggung jawab tersebut sampai selesai. Dari awal kita berorganisasi, kita sudah punya niat gitu kan Kak, kita sudah punya niat kalau kita harus ikut ini nih, kita jadi selesaikan apa yang telah kita mulai gitu Kak, istilahnya. Mantap. Nah, lalu ada pendapat juga nih dari Ino Pretty. Aku pengen ikut organisasi, pengen nyoba untuk ikut hal baru, tapi takut dikira nggak bisa sama orang lain dan takut kayak dibilang sosokan gitu loh Kak. Jujur aku ngebaca ini jadi ingat sama apa yang sering aku lihat juga di lingkungan teman-teman, kalau banyak orang-orang yang suka kayak dia ikut organisasi ini bisa apa sih, dia ikut organisasi bisa, contohnya kayak dia ada eskul contoh eskul paduan suara, emang bisa nyanyi suaranya aja halus, ngapain daftar eskul paduan suara, atau dia mau ikut organisasi mahasiswa matematika, hitung-hitungan aja masih kurang-kurang gitu komanya. Nah, kalau dari Tessa sendiri, ada nggak tips yang mengalami perasaan seperti kayak pengen ikut nih, cuma aku takut judgement dari orang lain, apalagi kalau misalnya memang yang sahabat kakak ini di sekitarnya, kalau ada orang-orang yang suka kayak dia tuh duluan padahal belum ngapa-ngapain gitu ya, namanya juga mulut netizen ya. Kalau dari Tessa sendiri, bagaimana tips membangun kepercayaan diri tersebut? Nah, untuk kasusnya si Indong ini, kebetulan saya juga mengalaminya di SMA. Pada saat itu, gimana ya, dianggap tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi kalau dari diri saya sendiri, jika orang menganggap saya tidak bisa, maka saya akan buktikan, Kak. Saya tetap akan mengikuti hal tersebut, dan saya akan buktikan ke orang itu kalau saya bisa melaksanakan hal tersebut, bahkan bisa lebih begitu, Kak. Intinya coba aja dulu. Apapun itu coba aja dulu. Yang penting yakin ya. Betul sekali. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Kiki_Pretty. Kak, gimana kalau kita tarik yang disuka tapi ketemu toxic? Waduh, menurut aku yang sih, kayak udah ketemu organisasi yang aku banget, yang aku suka banget, tapi orang-orang organisasinya yang enggak banget. Kalau dari Tessa bagaimana nih? Apalagi Tessa itu kan punya pengalaman berat. Jadi kamu udah banyak tipe-tipe orang. Kalau aku sih ada hampir kurang lebih juga di SMA waktu di MPK seperti ini. Cuman nggak tahu ya ini toksik atau enggak, Kak. Ya dah ada circle-nya gitu. Jadi saya nggak masuk circle-nya gitu kan. Nah, kalau saya sih karena saya merasa tetap mempunyai tanggung jawab, jadi saya tetap menjalankan organisasi itu, dan saya komunikasi dengan yang toksik ini ya seadanya selagi ada urusan tentang organisasi gitu, Kak. Jadi kalau misalnya hal yang jelek-jeleknya yang nggak saya ikutin gitu. Berarti kuncinya tetap teguh sama pendirian diri dan juga tetap profesional ya sama teman-teman sendiri. Betul. Nah, sahabat kakak yang lain, kalian punya juga nggak pengalaman atau pertanyaan tentang organisasi yang kira-kira bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Bisa jadi aku sama Tessa, terutama Tessa sebagai narasumber, bisa relate juga
ya keinget nih sama yang udah karena kalau itu sebagai pelajar kalau ikut organisasi halangannya itu ini bukan yang mau generalisir ya, tapi kayak halangannya seperti kayak yang aku pikir tuh ya itu aja kayak antara kecapean karena kita kan tugasnya dua kan sebagai pelajar atau mahasiswa terus organisasi juga terus apalagi tantangannya dari misalnya lingkungan luar yang kurang sportif kayak misalnya tadi toxic friend atau temen yang kita belum dia udah dikitin gitu kayak aduh mulut netizen udah bener ya. Nah sahabatnya ada juga nggak sih kalian pertanyaan atau kayak hal-hal yang kayak khawatirin nih dari organisasi. Nah sambil tunggu sahabat aku mau coba tanya dari Tessa dulu nih nggak sih temennya curhat kayak Tessa ikut organisasi ini cuman aku tuh rasanya kurang cuman kok orang tua aku nggak dukung ya katanya disuruh belajar aja nggak usah ikut eskul-eskulan gitu. Kalau dari Tessa sendiri waktu itu apa yang Tessa bilang ke teman-teman Tessa yang cerita seperti itu dan siapa tahu bisa jadi motivasi juga nih untuk sahabat kakak. Oke, untuk teman-teman kalau misalnya orang tuanya agak kurang mendukung, saya juga salah satunya orang tua saya kurang mendukung dalam berorganisasi, Kak. Nah, teman-teman bisa lebih menyuruh teman-teman untuk memberi penjelasan kepada orang tua. Orang tua pasti akan mendukung selagi emang kegiatan yang kita ikutin itu positif. Begitu teman-teman. Berarti itu melatih skill menyusun opini juga ya, menyusun pendapat dan hitung-hitung orang tua juga tahu lebih mendalam, lebih mendetail tentang kegiatan yang akan dilakukan. Nah, terakhir tapi nggak terakhir amat karena kita udah mendekati penghujung acara, kita udah menuju jam 2 siang. Tessa ada nggak pesan untuk sahabat kakak yang masih ragu ingin aktif berorganisasi dan juga sahabat kakak yang lagi ikut organisasi? Ada dong. Nah, untuk sahabat kakak yang ingin berorganisasi, jangan pernah malu dan menunda untuk mencoba sesuatu. Dan untuk sahabat kakak yang sedang aktif berorganisasi, jangan lepaskan tanggung jawab, selesaikanlah apa yang telah kalian mulai. Gitu, Kak. Nah, aku pengen nanya-nanya Tessa juga nih. Kali ini mungkin pertanyaan kalau Tessa sendiri sekarang apa yang Tessa untuk kedepannya kayak misalnya Tessa pengen di tahun 2024 Tessa misalnya contoh ikut les renang, Tessa organisasi lain apa aja sih harapan Tessa mumpung kita udah buru-buru di Januari gitu cepet banget. Harapan di tahun depan lebih ke semoga di perkuliahan lancar, hasil kuliah, nilai-nilai kuliah tinggi, memuaskan, terus untuk di organisasi semakin betah dan amanah. Gitu aja sih, Kak. Mantap. Nah, buat kakak, makasih banyak sudah bareng-bareng sama dan Tessa kurang lebih sejam ini. Makasih banyak buat kakak yang udah kasih heart, udah kasih lope dan juga yang udah kasih pertanyaan serta berbagi pengalaman di kolom komentar. Nah, sebelum menutup acara
cara. Sebelum menutup IG hari ini, aku mau mengulang spill khusus pada live kali ini. Kalau tahun depan beasiswa Jitu akan dibuka lagi. Nah, jadi karena salah satu poin dari beasiswa Jitu adalah organisasi. Oh ya, salah satu syarat dari organisasi Jitu, salah satu poin yang dilihat yaitu adalah aktif di organisasi. Nah, sahabat kakak bisa banget nih cobain tips-tips yang dikasih Tessa, terus pengalaman yang Tessa sharing juga, baik itu dari yang Tessa alami maupun saat menjawab pertanyaan sahabat kakak di live ini. Nah, sahabat kakak jangan lupa dicatat karena informasi ini spesial banget dari Tessa dan juga aku. Nah, kakak kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Tessa, mungkin Tessa bisa share IG-nya juga. Mungkin bisa follow-followan juga nih kalau misalnya sahabat kakak ada yang aktif di organisasi, pengen bertukar-tukar cerita, pengen bertukar-tukar pendapat, atau mungkin nanya-nanya soal organisasi ataupun beasiswa gitu. Tessa Instagramnya Tessa_Natalia. Iya, betul. Nah, bisa dicek juga sama kakak. Nah, karena waktunya udah mau menuju, mau ucapan terima kasih sahabat kakak yang sudah join dan berinteraksi dengan kami dan juga makasih banyak Tessa buat sharing pengalamannya. Terus bukan cuma pengalaman, sharing ilmu-ilmu yang didapat juga, serta tips-tips menarik, tips-tips yang mengobarkan motivasi supaya kita aktif di organisasi, karena ikut organisasi itu ternyata seru. Ikut aktif di organisasi itu banyak kasih manfaat loh, bukan cuma tulis nama misalnya aku misalnya jenis anggota organisasi mahasiswa kedokteran gitu misalnya, bukan cuma buat tulis nama doang, tapi banyak banget manfaat yang bisa kamu dapatkan, seperti yang Tessa tadi cerita, misalnya melatih skill, terus melatih kesabaran juga karena bertemu sama banyak banget orang, dan itu juga berarti membuka wawasan kamu dan membuka relasi ke teman-teman yang banyak banget, yang luas banget. Nah, terima kasih banyak untuk sahabat kakak dan Tessa. Aku Jenis pamit undur diri. Sahabat kakak jangan lupa main ke Instagram, TikTok, YouTube, dan juga website Yayasan Kokalbe supaya sahabat kakak bisa ngeliat tips-tips inspiratif, terus konten-konten yang menarik juga dari Yayasan Kokalbe. Dan jangan lupa juga buat say hi ke Min kakak, karena Min kakak ada untuk sahabat kakak, sebagai sahabatnya sahabat kakak. Akhir kata, terima kasih dan Ya.